Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Cerita. Sebuah channel YouTube yang berisi cerita-cerita, baik cerita fiksi maupun cerita nyata. Sebelum kamu tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya admin semangat mengunggah cerita-cerita terbaru buat kamu semuanya. Selamat menonton. Aku mengayuh sepeda dengan kencang. Kesal karena dua hal. Pertama, karena emak menyuruhku tidak kira-kira. Baru pulang sekolah, capek, lapar, panas-panas. Bukannya disuruh makan, tapi langsung disuruh pergi beli lotek. Jauh lagi tempatnya. Harus mengayuh sepeda sejauh 5 km. Kedua, ini sepeda bukan punyaku sendiri, tapi punya Wak Jamil. Setiap sepedanya ku pinjam, dia selalu ribut. Cerewet berpesan agar cepat pulang. Sepedanya mau dipakai sendiri untuk menjemput istrinya di pasar. Bukannya aku tidak bersyukur bisa dapat pinjaman sepeda gratisan, tapi alangkah senangnya jika punya sepeda sendiri. Tidak perlu dengar ocehan Wak Jamil setiap kali pinjam. Tapi mau bagaimana lagi? Jangankan bisa beli sepeda, bisa makan sehari-hari saja sudah syukur. Kadang aku berpikir, kenapa tidak seberuntung teman-temanku? Bisa sekolah naik motor, aku lebih sering ke sekolah jalan kaki. Kalau lagi beruntung, ada temanku yang berbaik hati memboncengku hingga ke sekolah. Masih ada Abah saja, kehidupan kita pontang-panting. Apalagi setelah Abah meninggal 3 tahun lalu akibat kanker prostat. Kehidupan kami semakin tragis. Aku dan emak terpaksa sering berpuasa, karena hasil kerja emak harus dibagi untuk melunasi hutang rentenir yang entah kapan selesainya. Setiap hari tambah semakin besar karena bunganya juga ikut berbunga. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan emak begitu saja. Hutang itu ada karena digunakan untuk pengobatan Abah sebelum meninggal. Meski sudah berusaha sekeras mungkin, namun nyawa Abah tetap tidak tertolong. Abah menghembuskan nafas terakhir ketika aku baru saja mendapat kabar diterima di SMP terbaik di Cianjur. Sejak saat itu, aku hanya tinggal berdua dengan emak. Sebenarnya aku bukan anak tunggal, tapi anak kedua dari 2 bersaudara yang semuanya laki-laki. Kakakku satu-satunya sudah menikah, menjadi buruh bangunan di Jakarta yang gajinya pas-pasan untuk hidup keluarganya sendiri. Kadang aku juga bertanya sama emak, kenapa Aa tidak pernah bantu kita sedikit pun? Tapi lagi-lagi emak selalu membela. Katanya Aa Rahmat juga punya kesulitan yang sama. Bahkan Teteh, istrinya, juga harus ikut kerja banting tulang kalau Aa nggak kirim uang sama sekali. Kuakui, emak memang wanita hebat. Kerjaan apapun selama masih bisa menghasilkan uang akan tetap dia lakukan. Mulai dari buruh cuci di tetangga, jualan sayuran dari kebun kita, jadi tukang parkir dadakan, sampai buruh angkut di pasar. Tapi ada yang paling aku benci dari emak. Dia sering menyuruh-nyuruh tidak jelas. Seperti kali ini, jangankan mau mendengarkan keluhanku, dia tetap memaksaku beli lotek di tempat yang cukup jauh. Aku menghembuskan nafas sebal berkali-kali, mengayuh sepeda lebih kencang demi bisa meluapkan kemarahan, meluapkan rasa sebal pada emak. Kenapa tidak dia sendiri saja yang pergi beli lotek? Kenapa harus aku? Bukankah dia juga tahu kalau aku baru saja pulang dari sekolah? Inginnya aku tiduran sebentar di rumah. Sebuah mobil melaju kencang di belakangku. Galak memencet klakson, meminta sepedaku segera menepi karena menghalangi laju kencang mobilnya. Aku mengucap sumpah serapah tidak jelas.
Kalau bukan karena takut diminta ganti rugi, sudah kulempar mobilnya dengan batu. Sepeda oleng sejenak. Beruntung aku masih bisa mengendalikan lajunya. Terik matahari semakin memanggang. Peluh mengucur deras membuat kaos kumuhku terlihat lebih lusuh. Andai saja emak bisa membelikan motor, mungkin tidak akan sepanas ini. Lagi pula, kenapa juga hari harus sepanas ini? 1 bulan terakhir, Cianjur selalu diguyur hujan. Biasanya siang seperti ini datang mendung yang teduh, lalu turun hujan saat sore harinya. Sesekali aku harus berhenti, istirahat sejenak, menyeka peluh yang terus mengucur tanpa henti. Kejengkelanku dengan emak semakin memuncak, hingga akhirnya sampai di tempat jualan lotek kesukaan emak. Sesuai pesannya, aku memesan 1 lotek yang tidak pedas. Seperti biasa, lotek itu akan kita bagi 2 untuk makan siang. Bagi orang miskin seperti kita, lotek adalah menu yang sangat mewah. Karena seringnya kita hanya makan tempe yang direbus dan dicolek dengan sambal. Itu pun kalau cabai di pekarangan berbuah. Kalau tidak, kita hanya bisa makan sama tempe dan garam. Lagi-lagi aku benci kemiskinan ini. Bosan dengan tingkah emak yang suka menyuruh-nyuruh seenaknya. Setelah mendapat lotek, aku langsung pulang, mengayuh sepeda lebih kencang lagi. Jangan sampai Wak Jamil marah-marah karena sepedanya datang telat. Kalau ini terjadi, besok-besok dia tidak mau meminjamkan sepeda pada kami. Dan terpaksa kami harus jalan kaki kemana-mana karena keterbatasan ongkos. Matahari terus memanggang. Perjalanan pulang hampir sampai. Tapi entah kenapa sepedaku terasa oleng. Seperti ada kekuatan tak kasat mata membanting begitu saja. Sepeda akhirnya oleng, membentur sebuah jembatan kecil di tepi jalan. Aku menggigit bibir bawah, menahan sakit karena sepeda menindih kaki. Beberapa detik kemudian, bumi seperti dilempar hingga berguncang tak beraturan. Suara gemuruh terdengar dari semua arah. Asap putih membumbung sejauh mata memandang, seperti ada asap dan debu yang dihamburkan ke jalan. Jarak pandang hanya beberapa meter saja. Suara teriakan dan tangisan datang dari segala arah. Ada gempa. Emak, aku memanggil nama itu. Dengan kaki yang masih terasa sakit dan mata yang perih karena debu, aku mengayuh sepeda sekencang mungkin. Sepanjang perjalanan, hampir semua rumah ambruk hanya dalam hitungan detik. Lalu, bagaimana dengan rumah? Emak, bertahan, Mak. Lotek pesanan emak sudah kubeli. Segala macam mantra doa terlantun. Berharap emak akan baik-baik saja. Perjalanan pulang lebih lambat. Jalan tertutup di beberapa titik. Hingga tepat pada pukul 14.30, aku sampai di depan rumah. Tapi apa yang terjadi? Wak Jamil menghampiriku, memelukku dengan erat. Sabar Bayu, emak kamu teh masih di dalam, belum bisa dievakuasi. Ikhlaskan apapun yang terjadi dengan emakmu. Refleks aku menjatuhkan sepeda, mengabaikan plastik berisi lotek pesanan emak begitu saja. Menangis sejadi-jadinya, berteriak memanggil emak sekencang-kencangnya. Entah kekuatan dari mana aku mendorong tubuh Wak Jamil dan berlari ke arah reruntuhan bangunan rumah kami itu. Tapi tubuhku kembali ditahan. Aku hanya bisa berteriak-teriak memanggil emak. Bagaimana dengan nasib tubuh ringkih emak yang tertimbun bangunan rumah rubuh itu? Bagaimana? Beberapa jam kemudian, datang tim evakuasi berseragam orange, memintaku untuk menjauh karena akan melakukan evakuasi korban di dalam rumah. Aku memegang erat plastik bungkus lotek, berharap masih ada keajaiban agar emak bisa menikmati lotek yang diimpikannya beberapa hari ini.
Apakah ini firasatmu, Mak? Sengaja memintaku untuk pergi agar selamat dari amukan alam ini. Betulkah, Mak? Terima kasih buat kamu yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu semua dapat update cerita-cerita terbaru di Ruang Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.